Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Wiliani. Saya dari kelas 10 MIPA 2. Saya di sini akan menjelaskan tentang strategi dakwah periode Mekah. Yang pertama, saya akan menjelaskan dakwah pada masa awal. Menginjak usianya 40 tahun, pada malam 17 Ramadan bertepatan dengan 6 Agustus 610 Masehi, Nabi Muhammad SAW lebih sering bertahannus di Gua Hiro yang jauhnya 6 km dari rumah beliau. Dan datanglah malaikat Jibril menurunkan wahyu pertama, yaitu surat Al-A'laq ayat 1-5. Turunnya wahyu pertama itu merupakan tanda bahwa beliau telah diangkat menjadi Rasul. Dan kemudian Rasul menerima wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Pada awal dakwahnya, Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Tujuannya untuk memetakan orang-orang yang mendukung beliau, untuk mempersiapkan sebagai juru dakwah beliau. Orang yang menerima ajakannya adalah Siti Khadijah, kemudian Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, dan Zaid bin Harisah. Dakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian turun perintah agar mendakwah secara terang-terangan. Dalam surat Al-Hijr ayat 94, tujuannya agar manusia tidak tersesat dalam kemusyrikan dan kembali kepada ketauhidan. Setelah turun wahyu, beliau berdakwah secara terbuka. Nabi mengumpulkan warga kota Mekah di Bukit Sofa. Mereka dengan sukarela datang ke bukit tersebut karena Nabi Muhammad SAW adalah orang yang sangat dipercayai dan dihormati di kalangan mereka. Di tengah dakwah Nabi Muhammad SAW, Abu Lahab marah-marah dan menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan, "Apakah hanya untuk itu kamu mengumpulkan kami semua?" Kemudian Abu Lahab melempari batu ke arah Nabi Muhammad SAW. Menghadapi tekanan, penghinaan, dan kesewenang-wenangan dari kaum Quraisy yang melampaui batas kemanusiaan, akhirnya Nabi merencanakan hijrah ke Yasrib. Pada suatu malam, rumah Nabi Muhammad dikepung oleh kaum Quraisy, tetapi beliau berhasil meloloskan diri, kemudian langsung ke rumah Abu Bakar. Dengan kegagalan menangkap Nabi pada malam hari itu tidak membuat kaum Quraisy putus asa. Pemimpin kaum Quraisy mengeluarkan sayembara yang berbunyi, "Barang siapa yang berhasil menangkap Muhammad, baik dalam keadaan hidup atau mati, maka mendapatkan hadiah 100 ekor unta." Terus yang kedua, saya akan menjelaskan strategi perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Hijrah ke Habsyi yang pertama, penyiksaan dan penindasan orang-orang kafir Quraisy yang sangat kejam terhadap orang-orang Islam, terutama dari kelompok bawah, membuat Nabi Muhammad SAW tidak tahan melihat penderitaan pada umatnya tersebut. Akhirnya beliau memerintahkan kepada para pengikutnya untuk hijrah ke Habsyi untuk menghindari ancaman, gangguan, siksaan dari orang-orang kafir Quraisy. Pada bulan ke-7 tahun ke-5 kenabian berangkatlah 11 orang laki-laki beserta 4 wanita, lalu rombongan kedua segera menyusul hingga jumlah yang hijrah ke Habsyi mencapai 70 sahabat. Hijrah ke Habsyi yang kedua, para sahabat Nabi Muhammad SAW yang hijrah ke Habsyi pertama bertahan selama 2 bulan. Setelah itu mereka kembali ke kota Mekah. Kedatangan kaum muslimin ke Habsyi yang kedua ini masih tetap mendapat sambutan yang baik dari Raja Neus. Sang raja memberikan jaminan keamanan serta kebebasan untuk menunaikan ibadahnya dan boleh bebas memilih ingin tetap tinggal di Habsyi selamanya atau kembali ke Mekah. Misi ke Taif. Pada tahun ke-10 kenabian dikenal dengan tahun duka cita, sebab pada tahun itu 2 orang yang sangat dicintainya telah meninggal dunia dalam waktu yang berdekatan, yaitu Siti Khadijah dan Abu Thalib. Perjanjian Aqabah 1. Pada tahun ke-12 kenabian, bertepatan dengan tahun 6021 Masehi, Nabi Muhammad SAW memenuhi rombongan haji dari Yasrib.
Rombongan haji tersebut berjumlah sekitar 12 orang. Dan perjanjian Aqobah kedua, setelah pelaksanaan bait, Nabi Muhammad SAW meminta 12 pemimpin sebagai nakib pada kaum mereka dalam rangka merealisasikan bait. Mengomposisi 12 itu terdiri 9 orang dari kabilah Khazraj dan 3 orang kabilah Aus. Sekian penjelasan dari saya tentang strategi dakwah. Maaf jika ada salah-salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.